Pemirsa, Pengadilan Tipikor menjatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup terdakwa Beni Cokro terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya. Beni Cokro juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6 triliun rupiah. Beni Cokro diputus bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerja sama dengan 3 mantan pejabat Jiwasraya, yaitu mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan. Selain itu, Beni juga disebut bekerja sama dengan pengusaha Joko Hartono Tirto. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Beni Cokro Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Membayar uang pengganti sejumlah 6 triliun 78 miliar 500 juta rupiah. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Seorang pria yang mengaku sebagai tim sukses pemenangan salah satu peserta pilkada ditangkap unit Resmob Polrestabes Surabaya. Tersangka ditangkap karena menyekap dan menyiksa seorang wanita. RZ, pelaku penganiayaan sekaligus penyekapan Cintami Ayu Lestari, seorang wanita yang berprofesi sebagai Sales Promotion Girl atau SPG, ditangkap unit Resmob Polrestabes Surabaya. Peristiwa itu terjadi tanggal 15 Oktober 2020 di sebuah apartemen di Surabaya Barat. Usai menganiaya korban, tersangka kemudian menyekapnya dengan mengunci korban di dalam apartemen. Korban yang bisa melarikan diri melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Lakar Santri Surabaya. Cekcok mas, cekcok perihal kadang kan si pelaku tuh kurang menghargai saya, membahas masalah perempuan-perempuan di depan saya. Jadi ya saya emosi aja gitu loh. Jadi secara spontan saya banting handphone itu gitu loh. Mbak sempat disekap? Disekap, dikurung ya, lebih tepatnya dikurung di unit apartemen. Kurang lebih 10-15 menit lah saya sampai pecahin kaca sendiri ya. Berdasarkan laporan korban, Polrestabes Surabaya bergerak cepat dan menangkap pelaku yang merupakan warga Bangil, Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka bukanlah tim sukses salah satu peserta pilkada di Kota Solo. Kedepankan adalah fakta, jadi tidak ada asumsi. Oleh karena itu bisa saya pastikan bahwa yang bersangkutan atau pelaku ini tidak masuk dalam salah satu pasangan tim sukses pasangan calon yang ada di Kota Solo. Saya rasa demikian. Untuk sementara, barang bukti yang kita amankan adalah rekaman CCTV, kemudian visum et repertum dari korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 33 KUHP serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan sabu seberat 4 kg yang disimpan di dalam pengeras suara mobil di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Sabu dibawa oleh 4 pelaku yang merupakan anggota jaringan narkoba antar provinsi. Inilah video amatir saat tim Direktorat Narkoba Polda Sumut dan Satres Narkoba Polres Labuan Batu menangkap para pelaku penyelundupan sabu di jalan lintas Sumatera. Polisi menemukan barang bukti sabu seberat 4 kg yang disimpan pelaku di dalam pengeras suara mobil. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Labuhan Batu berikut barang bukti narkoba serta sebuah mobil yang digunakan untuk menyelundupkan sabu senilai 6 miliar rupiah tersebut.
4 pelaku warga Aceh yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku hanya ditugaskan mengantar narkoba ke Bandar Lampung dengan upah 10 juta rupiah. Empat buah bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak speaker di dalam satu unit mobil Honda Jazz warna putih. Sementara data yang kita terima adalah jaringan antar provinsi. Keempat tersangka dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Fahrizal, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional musnahkan ratusan kilogram ganja asal Aceh. Ganja yang dimusnahkan adalah barang bukti hasil selundupan jalur pelabuhan truk ekspedisi di Serang, Banten. Sedikitnya 301 kg ganja dimusnahkan Badan Narkotika Nasional. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar yang secara simbolis dilakukan oleh Kepala BNN Heru Winarko dan Kapolda Banten Irjen Pol Viandar. Ganja kering didapat dari tersangka yang dibawa dari Aceh menuju Tangerang. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Seperti yang tadi kita expose ya, pengiriman tetap ya secara konvensional, tapi sekarang bergeser ke kargo. Kita kerjasama dengan Pak Jeki dari Bea Cukai, banyak mereka lewat kargo, ya lewat online. Ya, terutama yang sedang bergeser ini online yang langsung ke rumah-rumah. Jadi kayak tembakau gorila dan yang lain-lain. Itu pergeserannya seperti itu sekarang. Badan Narkotika Nasional, Ditjen Bea Cukai dan Kepolisian memperketat pengawasan untuk memberantas peredaran narkotika di jalur laut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas tenggelam di Danau Maja, Lenteng Agung, Jakarta Selatan sore tadi. Korban terpeleset saat bermain di lokasi yang licin usai diguyur hujan. Seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di Danau Maja, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin sore. Korban diduga terpeleset saat bermain di sekitar danau yang licin usai diguyur hujan. Korban ditemukan tim penyelamat usai 30 menit pencarian. Yang ditolongin nangis-nangis anak kecil umur 8 tahun ada, nangis-nangis ya. Mungkin bekas dilalap juga dia juga, minum air dikit mah. Cuman yang nolongin gak balik lagi, licin. Jenazah korban rencanakan dimakamkan pada Selasa pagi di pemakaman yang tak jauh dari rumahnya. Dari Jakarta, dan Helmi Sajengpati, iNews melaporkan.